Ketika Anda sudah memiliki sebuah website, terutama website tersebut adalah website yang Anda pergunakan untuk bisnis digital, postingan atau posting atau artikel merupakan salah satu rutinitas yang wajib Anda lakukan ketika sudah memiliki website tersebut. Seringkali banyak dari Anda yang beranggapan bahwasanya website itu dibiarkan saja, padahal namanya website itu butuh konsumsi konten agar website tersebut terus meningkat performanya di mesin penelusuran. Salah satunya adalah dengan Anda melakukan posting secara rutin atau rajin membuat konten post. Dalam video kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai postingan dan fitur-fitur apa yang ada di dalamnya. Semoga informasi ini memberikan informasi yang penting bagi Anda, terutama postingan di dalam CMS WordPress. Halo, nah video kali ini kita akan membahas mengenai postingan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika Anda memiliki sebuah website, pastikan website itu terus terupdate. Apakah update-nya itu berupa barang ataupun kalau misalnya Anda tidak berjualan barang atau jasa, maka selalu update dalam bentuk postingan karena itu akan meningkatkan performa Anda di mesin penelusuran. Nah, membuat postingan itu sebenarnya mudah-mudah susah, tergantung dari skill Anda. Kalau memang Anda sering melakukan menulis diary, kemudian sering membaca, maka akan mudah dalam membuat postingan. Kita tidak membicarakan mengenai apakah postingan itu sudah SEO friendly ataupun bagaimana, tetapi yang terpenting adalah pembuatannya terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan membahasnya mengenai fitur-fitur yang ada di dalam post CMS WordPress. Yuk. Nah, kita sudah masuk di halaman CMS WordPress. Kita ada di dashboardnya. Oke, saya zoom untuk agar lebih jelas. Nah, jadi inilah CMS WordPress. Memang yang paling atas adalah dashboard, kemudian yang kedua adalah post atau artikel atau postingan. Setiap kali Anda melakukan instalasi WordPress, maka secara default, secara standar otomatis ada satu postingan namanya Hello World. Nah, kita membahas postingan nih. Jadi di dalam postingan ada all post, add new, kategori, sama tag. Yang kali ini kita bahas adalah add new terlebih dahulu. Nah, di dalam add new kita klik, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari postingan. Yang paling atas ini adalah judul. Jadi Anda akan menambahkan judulnya. Perlu diketahui bahwasannya saya menyarankan Anda untuk menulis postingan dengan page builder Gutenberg. Jadi ini sudah menggunakan Gutenberg karena saya menggunakan tema 2021. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini di paling atas ini adalah logo WordPress, di mana akan kembali ke menu dashboard. Kemudian tombol plus ini adalah untuk menambahkan blok-blok nanti. Kita akan mempelajari blok apa aja yang penting dan nanti bisa Anda pergunakan. Kemudian yang kedua di sini adalah mode. Di sini Anda ingin menulisnya sebagai mode select. Select itu adalah mode yang dipergunakan untuk memindah-mindah atau untuk memilih. Sedangkan edit itu adalah mode yang dipergunakan untuk menulis kontennya. Kemudian di atas ada undo, redo, kemudian ada information atau detail, kemudian di sini ada outline. Outline itu biasanya rata kanan, rata kiri. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada sidebar. Di sidebar yang pertama di sini adalah sidebar post. Di sini ada status visibility. Kemudian visibility apakah konten atau postingan ini terbuka untuk umum. Pilihannya adalah public,
private atau password protected. Perbedaannya kalau public adalah umum bisa melihat, private itu hanya admin dan juga editor yang bisa melihat, sedangkan password protected ini judulnya bisa dilihat oleh orang tetapi kontennya untuk membukanya membutuhkan password. Kemudian publish. Publish ini adalah jadwal kapan Anda akan melakukan menerbitkan postingan ini immediately, atau Anda bisa merubahnya menjadi tanggal sebelum hari ini atau sebelum Anda membuat post, ataupun Anda ingin membuatnya dalam bentuk schedule atau dijadwalkan. Kemudian post format ada standar, audio, chat. Kemudian ada sticky to the top, artinya postingan ini akan selalu nempel paling atas. Pending review, ini kalau Anda ada editor, ada author, biasanya butuh review terlebih dahulu sebelum publish. Di bawahnya ada permalink. Nah, pastikan sebelum Anda publish permalingnya ini sudah benar. Pastikan settingan permaling yang ada di dalam setting sudah sesuai dengan post name. Kategori, jadi Anda ingin mengkategorikan postingan ini sesuai dengan kategori yang Anda buat. Tag, teks itu bisa berarti subkategori, teks itu bisa berarti detail hal-hal kunci yang ada di dalam konten tersebut apa. Featured image, ini adalah gambar utama, gambar yang akan muncul ketika postingan Anda ada di halaman depan ataupun di halaman blog, ataupun ketika Anda ingin sharing link dari postingan tersebut. Biasanya kita sharing di WhatsApp, Telegram, ataupun aplikasi chat lainnya, biasanya ada gambar thumbnailnya, itu bisa diedit dari featured image. Kemudian ada excerpt ini adalah metadata, biasanya ada muncul di bawahnya teks, itu description tambahan. Discussion, apakah postingan ini boleh dikomentari atau tidak. Kemudian feedback and trackback, itu adalah salah satu fiturnya juga. Kita masuk ke blog. Nah, blog ini hanya akan muncul ketika kita sudah membuat memilih salah satu blog di sini. Ini saya secara default Anda akan diberikan blok paragraf atau tag. Jadi untuk menambahkannya ya tinggal menambahkan bloknya aja di sini sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kita awali aja dulu latihannya dengan hello article. Nah, saya sudah membuat judul namanya hello article. Jadi judul ini adalah judul artikelnya apa. Anda bisa menulisnya sesuai dengan judul postingan Anda. Nah, ini yang mungkin harus Anda biasakan. Jadi sama halnya seperti Anda menulis di dalam Microsoft Word, Anda di sini bisa menambahkan beberapa blok. Seperti halnya Anda bisa menambahkan, saya ingin menambahkan video dari YouTube juga bisa. Anda tinggal menambahkan, ketik aja YouTube, kemudian masukkan URL yang Anda inginkan. Seperti itu. Jadi di sini ada settingannya. Kalau di YouTube pun blognya pun ada settingannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi itulah fitur-fitur yang ada di dalam postingan. Oke, kita ke atas. Nah, di sini sudah auto save. Kemudian ketika Anda ingin menerbitkan, maka klik di sini publish. Di sampingnya ada setting. Nah, ini setting untuk membuka atau menutup settingan sidebar yang ada di samping. Kemudian di sini ada titik 3, itu adalah option. Anda ingin tampilannya adalah visual seperti ini, drag and drop, ataupun Anda ingin membuat postingan itu scripted atau menggunakan bahasa pemrograman HTML. Di sini bisa Anda setting. Kalau Anda ingin belajar, di sini ada keyword shortcut. Jadi pengen menyimpan itu pakai tombol shortcut di keyboard apa, di sini sudah ada ditambahkan semuanya. Kemudian ada welcome guide. Welcome guide itu adalah semacam pop-up yang akan ditampilkan. Di sini ada petunjuknya. Jadi kita bisa menambahkan blog, kita bisa mengetahui lebih detail blog.
Dan yang terakhir adalah help. Help ini adalah bantuan. Jadi Anda jika bingung mengenai postingan itu apa, editor itu apa, Anda bisa cek di halaman ini. Seperti itu. Nah, saya rasa itu tadi fitur dari postingan. Pastikan ketika Anda membuat postingannya rutin, disiplin membuat postingan itu adalah salah satu kunci meningkatkan performa website Anda di mesin penelusuran. Saya tunggu kritik dan sarannya, ataupun kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.